Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar matematika tentang KPK dan FPB dengan topik kelipatan persekutuan, dan KPK. Sebelum pembelajaran, kita kenalan lagi ya. Perkenalkan, nama Ibu Tiara Lutfi. Ibu merupakan mahasiswa P3K dari UPI Kampus Purwakarta. Anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menentukan kelipatan bilangan. Kemudian, peserta didik dapat menentukan kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih, dan peserta didik dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil dua bilangan atau lebih, dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK. Yuk, langsung saja kita belajar tentang KPK. Anak-anak, ada yang udah tahu belum nih apa sih kelipatan bilangan itu? Ya, betul ya. Kelipatan bilangan yaitu hasil perkalian bilangan yang biasanya disebut dengan bilangan asli. Nah, terus bilangan asli itu apa ya, Bu? Bilangan asli yaitu bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan kelipatan 2. Kelipatan 2 yaitu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Dari mana ya itu hasilnya? Hasilnya yaitu ketika kita mengkalikan. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 6 dikali 2 sama dengan 3. 4 kali 2 sama dengan 8. 5 kali 2 sama dengan 10, dan 6 dikali 2 sama dengan 12. Wah, pada pinter nih ya. Coba deh kita berlatih dulu ya. Coba anak-anak perhatikan soalnya. Tentukan kelipatan berikut kurang dari 50. Di sini ada kelipatan 4, 6, 7, dan 8. Silakan dikerjakan, nanti kita akan bahas bersama. Sudah mengerjakannya? Sudah? Wah, keren. Pinter banget ya. Oke deh, langsung saja kita bahas nih ya. Anak-anak, coba sebutkan kelipatan 4. Ya, betul. Kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 44, dan 48 ya. Oke, pintar. Selanjutnya, kelipatan 6 yang kurang dari 50. Coba sebutkan. Iya, betul. Jadi, ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan 48. Pinter. Coba kalau kelipatan 7 yang kurang dari 50. Iya. Oke, pintar ya. Ada 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan 49. Pintar. Nah, yang terakhir, kelipatan 8 yang kurang dari 50. Iya, betul, pintar ya. Jadi ada 8, 16, 24, 32, 40, dan 48. Pintar ya. Nah, coba Ibu mau tanya, ada yang udah tahu belum apa itu kelipatan persekutuan? Iya, pintar. Betul ya. Kelipatan persekutuan yaitu kelipatan dari bilangan-bilangan yang nilainya sama. Nilainya sama tuh kayak gimana ya, Bu? Nih, coba deh perhatiin contoh soalnya. Tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Tadi kita sudah menyebutkan ya, kelipatan 3 itu apa saja. Coba kita cari kelipatan 2. Kelipatan 2 dulu. Kelipatan 2 yaitu ada 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, dan seterusnya. Nah, coba kalau kelipatan 3. Sebutkan. Ya, betul ya. Kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Betul. Coba anak-anak cari deh yang hasilnya sama nih. Coba cari. Ya, betul ya. Yang sama itu ada 6, 12, dan 24. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 yaitu 6, 12, dan 24. Pinter. Jadi kalau persekutuan itu yang sama ya. Kita cari hasil perkaliannya. Oke deh, karena kalian udah pada pinter, langsung aja kita next ke materi selanjutnya. Anak-anak, tadi kita udah belajar kelipatan bilangan sama kelipatan persekutuan. Kali ini kita akan belajar tentang KPK. Ada yang udah tahu belum nih? Apa sih KPK itu? Ya, betul. KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kira-kira apa ya kegunaan dari KPK? Ada yang tahu? Wah, pintar. Betul ya, KPK itu bisa memperkirakan kejadian yang akan berulang loh. Wah, tapi dia bukan dukun, ini KPK. Gimana tuh Bu caranya? Caranya gini nih, kita menentukan KPK. Pertama, kalian harus tentukan kelipatan bilangannya. Kedua, kalian tentukan kelipatan persekutuannya. Dan yang terakhir baru deh, kalian bisa nentuin KPK-nya. Yuk, kita langsung ke contoh soal. Anak, coba deh tentukan KPK dari 2 dan 3. Yang pertama, yaitu kalian harus menentukan kelipatan bilangan 2 dan 3. Apa saja kelipatan 2? Coba sebutkan. Ya, betul ya. Jadi kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, dan seterusnya. Kalau kelipatan 3, coba sebutkan. Iya, betul. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Pinter. Nah, habis kita tentuin kelipatan bilangan, kita cari kelipatan persekutuannya. Apa aja? Iya, ada 6, 12, 24 ya. Betul, ada 3. Kemudian kita baru bisa tentukan KPK-nya. Nah, kira-kira anak-anak, dari kelipatan persekutuan itu, manakah yang paling kecil? Iya, betul. Jadi, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi, kalau KPK itu kita harus cari faktor yang paling kecil. Pinter. Coba anak-anak, supaya kalian lebih memahami materi KPK, yuk kita berlatih. Kita bahas yuk. Kira-kira anak-anak, kita cari apa dulu? Iya, betul. Kita harus cari kelipatannya dulu ya. Kelipatan 8 berapa? Coba sebutkan. Iya, betul. Betul ya? Iya, betul ya. Ada 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan 56, dan seterusnya. Kalau kelipatan 12, berapa coba? Sebutkan. Ya, betul. Ada 12, 24, 36, 48, dan 60, dan seterusnya. Pintar. Mana kelipatan persekutuannya? Ya, betul. 24 ya. Jadi KPK dari 8 dan 12 yaitu 24.
Kalian pada pinter nih. Ibu kasih deh kunci soal cerita KPK. Waduh, jadi kunci soal KPK ini memudahkan kalian nih menentukan cerita ini pakai FPB atau KPK ya. Caranya, nih, kalau kalian membaca soal cerita dan menemukan kalimat setiap kali, bersama-sama, bersamaan, dan bersama lagi, itu pasti pakai KPK. Supaya kalian lebih jago lagi, yuk, mari berlatih. Perhatikan soal cerita berikut. Jam dinding di ruang makan berbunyi setiap 20 menit. Sedangkan jam dinding di ruang tamu berbunyi setiap 15 menit. Kedua jam berbunyi bersamaan pada pertama kali pada pukul 12.30. Kedua jam berbunyi bersamaan lagi untuk kedua kalinya pada pukul. Silakan dikerjakan, nanti kita akan bahas bersama. Kita bahas. Oke, anak-anak biasakan ya untuk menjawab soal cerita, kita tuliskan diketahui, ditanyakan, dan jawabnya. Oke deh, kalau kayak gitu langsung aja ya. Diketahui, jam dinding di ruang makan berbunyi setiap 20 menit. Sedangkan jam dinding di ruang tamu berbunyinya setiap 15 menit. Kedua jam itu berbunyi bersamaan pada pertama kalinya pukul 12.30. Nah, ditanyakannya apa? Kapan berbunyi bersamaan lagi untuk kedua kalinya ya? Oke, pintar. Jadi jawabnya, jam dinding sama dengan 20 menit. Berarti 20, berapa kali berapa yang hasilnya 20? Ya, betul. Jadi faktornya itu ada 2 dikali 2 dikali 5. Pintar. Jadi kalau misalnya di ruang tamu itu 15 menit ya. Jadi berapa kali berapa yang hasilnya 15? Ya, betul. 5 dikali 3 sama dengan 15. Habis kayak gitu, kita langsung cari KPK-nya. Kita tuliskan KPK-nya. KPK-nya yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Pintar. Sama dengan 60 menit. Pintar. Kedua jam itu akan berbunyi bersamaan untuk kedua kalinya pada pukul, ya betul, jam 13.30 ya, pada pukul 13.30. Caranya gimana? Caranya tinggal ditambahin aja, tinggal dijumlahkan. Di pukul 12.30 ditambah 60 menit sama dengan 13.30. Pinter. Oke deh, kita next ke soal selanjutnya. Mari ya, kita simak dulu soal selanjutnya. Pada sebuah pertunjukan sirkus terdapat 3 buah lampu, yaitu lampu warna merah, kuning, dan hijau. Mula-mula ketiga lampu itu menyala bersamaan. Kemudian lampu merah menyala setiap 6 detik. Lampu kuning menyala setiap 4 detik. Dan lampu hijau menyala setiap 8 detik. Jadi, tiap berapa detik ketiga lampu itu menyala bersamaan? Wah, kalau ada kata bersamaan, pasti dia KPK dong. Yuk, langsung cari dan kerjakan ya. Sudah? Wah, pinter. Oke deh, kalau gitu kita bahas. Pertama-tama kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui lampu merah menyala setiap 6 detik. Lampu kuning menyala setiap 4 detik. Dan lampu hijau menyala setiap 8 detik. Pintar. Yang ditanya apa? Yang ditanya tiap berapa detikkah ketiga lampu itu menyala bersamaan? Jadi jawab sama dengan lampu merah
6 detik. Jadi 6 detik itu berapa kali berapa yang hasilnya 6? Betul, 3 kali 2 sama dengan 6. Kalau lampu kuning 4 detik, berarti 2 kali 2 ya, atau 2 pangkat 2. Kalau lampu hijau berapa? 8 detik ya, 8 detik. Kalau 8 detik berarti 2 pangkat 4. Pinter. Jadi KPK-nya dari 6, 4, 8 yaitu, kita cari ya KPK-nya. KPK-nya itu kita tuliskan yang paling besarnya. Pangkat paling besarnya yaitu 2 pangkat 3 dikali sisanya yaitu 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Pinter. Jadi ketiga lampu itu akan menyala bersamaan setiap 24 detik. Alhamdulillah kalian udah pada pinter ya. Alhamdulillah ya, kalian udah pada jago nih. Walaupun kita baru beberapa menit belajar, kalian udah pada pinter. Mantap deh. Oke deh, kalau kayak gitu, supaya kalian lebih jago lagi, silakan baca dan kerjakan soal-soal lainnya. Nah, anak-anak, gak kerasa nih, ternyata pembelajaran kali ini udah selesai deh. Tapi nggak apa-apa ya, kita masih bisa bertemu lagi. Alhamdulillah pembelajaran kali ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.